Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, ternyata Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul kembali. Saya sudah minta pamitan ya ibu-ibu, karena memang itu seharusnya di saat kita mendapat sesuatu penyakit kita kan tidak tahu persis, tapi ternyatanya Allah masih mengizinkan untuk berkumpul kembali. Tentu saja terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tetap mohon doanya dari ibu bahwa saya masih tetap bisa memanfaatkan usia ini untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih atas doa ibu-ibu yang mengantarkan saya selama tenang menghadapi segala sesuatunya. Saya hadapi semuanya dengan senyum. Dan ternyata sekarang ini bukan selesai ibu, justru awal pengobatan yang sebenarnya. Untuk itu mohon doanya, mudah-mudahan usaha saya berobat ini ada dalam ridho Allah, menjadi jalan kesembuhan, diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Neni yang tidak bosan-bosannya memberikan materi kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan ini betul-betul ya Bu dimanfaatkan. Jadi sekalian saja ibu-ibu, untuk selanjutnya acara kita teruskan untuk memanfaatkan ilmu ibu. Jadi saya mengukur diri karena memang sudah ditegur sebelum Ramadan. Jadi ibu-ibu untuk selanjutnya kegiatan kembali grup kembali, saya usahakan mengadakan 2 acara ya Bu ya. Satu acara di luar, jadi nanti kita sampaikan dalam pengajian ngaji salim mana yang bisa menerima ibu-ibu, dan satu di Baratus Solihah. Jadi ibu harus siap ya. Jadi 1 kali di Baratus Solihah, kemudian 1 kali di ngaji salim di luar, karena ada beberapa ngaji salim yang dulu minta belum kita laksanakan, jadi akan ditawarkan. Ibu harus siap. Ibu-ibu sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan. Jadi ibu-ibu sudah harus terus di majlis saling masing-masing ikut mengisi ya. Jadi kan sudah saya sampaikan titipan kepada pembinanya agar ibu-ibu beri waktu untuk memanfaatkan ilmu. Karena kalau tidak dimanfaatkan sia-sia. Ilmunya sudah cukup banyak selain dari ketika pelatihan, kemudian ketika pembekalan, tinggal kemudian dimanfaatkan. Dan saya sudah memberi contoh. Jadi ibu itu ketika menyampaikan materi, jelas materinya itu apa, kemudian ayat Al-Quran hadisnya apa, kemudian kesimpulannya nanti apa, kaitannya juga apa. Saya kan sudah memberi beberapa contoh ketika pergi. Jadi itu dipakai ibu. Sayang kalau ibu tidak dimanfaatkan. Jadi itulah mudah-mudahan ibu sekali lagi apa yang kita usahakan sekarang itu ada manfaatnya untuk diri pribadi, juga bisa untuk masyarakat. Sehingga ibu-ibu harus pede ya Bu ya. Ini ada 2 orang yang sampai saat sekarang belum mau saja untuk tampil. Kita harus bismillah ya. Ya, karena kalau tidak dimulai nggak akan bisa ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu merasakan ya yang sudah mulai ya. Jadi mungkin ada error biasa, tapi kalau itu kan nanti sayang sekali ya. Jadi tetap ibu buat materi nanti dari sekarang sampaikan lagi kepada saya, nanti akan langsung ibu-ibu diberi penjelasannya. Ini harusnya begini ya. Jadi ibu-ibu harus lebih meningkat lagi. Jadi itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kebaikan untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mengamalkan setiap hari sebagai wujud pengabdian tulus kepada Sang Maha Kuasa. Selanjutnya tibalah saat yang dinanti-nanti, waktu yang telah ditunggu-tunggu, di mana kita akan memulai jalan ibadah kepada Allah. Mari kita bersama-sama bersiap diri untuk menyimak tausiah dari guru kita semua, yaitu Ibu Haza Dr. Neni Sri Imaniati SHMH. Kepada Ibu dipersilakan. Masih tidak terlalu banyak direpotkan untuk hal-hal yang teknis gitu ya. Kita semua para kader ini yang membantu. Ibu-ibu luar biasa, Ibu Ketua ya, yang terus semangat membimbing kita. Dan
saya ini membawa tokoh ini dari Bandung yang sudah kenal gitu ya. Ini ada Ibu Mari ya yang pernah memberikan materi, beliau Ketua Wanita Syarikat Islam Kota Bandung. Ada Ibu Nur, pengurus yayasan pembina yayasan Darul Hikam. Ini Ibu Yaya, tokoh Ibu Eni juga. Sampai di mana salah Rasulullah berbuddha wa dinihak yusiru ala dini kuli wa kafabilan. Cantik pakai jilbab ke majlis taklim, gengsi dulu mabuk majlis taklim. Tapi kan sekarang mau bangga, aku majlis taklim ini. Nanti majlis taklim ini ada acara ini, majlis taklim ini ada acara ini, gitu kan? Nah artinya bagus tuh, sudah ada kemajuan majlis taklim itu, tidak malu lagi. Bahkan sekarang itu yang muda-muda juga ya Bu ya ke majlis taklim. Bahkan sekarang kegiatannya macam-macam. Kalau dulu majlis taklim itu Bu kegiatan nanti punten baca Quran tapi bari dengar kostea gitu ya. Pada bagian ini diuraikan dengan panjang lebar masalah wanita dari berbagai sisi. Hal ini dapat dijadikan renungan sekaligus sebagai bahan dakwah terutama bagi wanita di jalan Islam dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan laki-laki. Antara lain dalam hal ibadah, dalam hal amal, pahala dan siksa. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, dalam hal kepemilikan harta dan warisan. Demikian halnya dalam tugas pandangan barat dan jahiliyah terhadap kaum wanita. Wanita tidak memiliki kemerdekaan dan kemuliaan. Mereka menganggap bahwa wanita adalah sumber segala malapetaka dan bencana dunia. Mereka malah menganggap bahwa wanita adalah kotoran dan hasil perbuatan setan. Wanita boleh dirampas haknya, tidak perlu mendapatkan warisan dan sama sekali tidak berhak untuk menggunakan hartanya sendiri. Demikian halnya dalam pandangan orang-orang Romawi, wanita banyak mengalami penyiksaan dan selalu disakiti. Kadang harus mereka menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuh mereka yang sudah diikat ke sebuah tiang. Mereka juga terkadang diikat pada seekor kuda lalu dibawanya lari dengan sekencang-kencang sampai mati. Menurut orang Yahudi, bagaimana menurut orang Yahudi? Orang-orang Yahudi menganggap wanita seperti barang warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika sang suami telah meninggal. Orang-orang Yahudi pada umumnya menganggap wanita sebagai laknat dan kutukan lantaran wanita lah yang telah menyesatkan Adam alaihissalam. Orang-orang Nasrani memiliki persamaan dengan orang-orang Yahudi dalam menerapkan kehidupan wanita. Mereka juga menganggap wanita sebagai pangkal kejahatan dan sumber kesalahan dan dosa. Mereka juga menganggap wanita itu najis. Orang Nasrani juga menganggap bahwa wanita lah penyebab timbulnya bencana di muka bumi, sumber kerusakan dan kejahatan. Dalam aturan undang-undang Hammurabi, wanita dianggap sebagai binatang. Ia tidak memiliki hak untuk memiliki sesuatu dan tidak pula diperbolehkan untuk menggunakan hartanya. Wanita bagi bangsa India dalam aturan Manu bahwa dalam hak apapun wanita hanyalah sebagai pelayan bagi suami dan ayahnya. Wanita tidak diberi kebebasan untuk menggunakan hartanya, bahkan tidak berhak untuk memiliki, sebab semua yang dimilikinya dikembalikan kepada suaminya atau ayahnya atau anak laki-lakinya. Jika suaminya meninggal, maka ia akan dibakar hidup dan dikubur bersama suaminya. Sedangkan orang Persia berpendapat bahwa seorang boleh saja menikahi ibunya sendiri, saudara perempuan kandung, tante, bibi, menggunakan keponakan yang mahram dan wanita yang mahram lainnya, kecuali pelayan yang hanya bertugas menyiapkan makanan dan minuman, terlebih jika wanita itu berada di bawah kekuasaan sang suami. Sedangkan dalam pandangan orang Cina, wanita itu dianggap sama dengan air penyakit yang membasuh kebahagiaan dan harta. Seorang kebangsaan Cina berhak untuk menjual istrinya sebagai ia menjual budak perempuannya. Jika ada seorang wanita Cina yang menjadi janda, maka keluarga mendiang suaminya berhak atas dirinya.
Jadi ia seperti barang warisan yang dapat diwariskan, bahkan seorang suami berhak untuk mengubur istrinya hidup-hidup. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia membunuh? Juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawarra min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dan sekarang ini mungkin untuk acara bukan penilaian tapi untuk evaluasi acara-acara kemarin. Dalam kesempatan ini kita dari kelompok 2 akan membawakan materi yaitu pandangan Islam terhadap kaum wanita. Sesungguhnya Islam telah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kaum wanita dengan setinggi-tingginya. Ia memberikan kedudukan yang teramat mulia dan luhur, mengangkat mereka dari lembah kehinaan dan sumber keburukan, selamatkan mereka dari kekejaman dan perlakuan keji manusia terhadap yang biadab. Islam datang dengan membawa rahmat bagi seluruh makhluknya, apalagi dalam kaum wanita yang merupakan makhluk Allah yang mulia. Sebagaimana Allah telah menempatkan kaum wanita dalam Al-Quran, makanya Allah memberikan penghargaan dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, yaitu surat tentang wanita. Alhamdulillah. Sebagai ibu, Allah mengatakan bahwa surga itu terletak pada bawah telapak kakinya. Sebagai seorang istri, mereka harus diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sebagai seorang anak perempuan, mereka harus dididik dari pendidikan yang benar, diasuh sehingga masa menikah. Bahkan seorang ayah yang dapat mengasuh dan mendidik 2 atau 3 orang anak putrinya dengan sebaik-baiknya akan mendapat jaminan surga karena tingginya orang tua yang mendidik anak perempuannya akan ditempatkan di surga. Yang kedua, hak wanita sebagai ibu. Hak sebagai ibu apa? Tadi disebutkan dalam sabda Nabi juga yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena perjuangan seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidiknya, maka Allah memberikan memberikan imbalannya seperti dalam imbalannya surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Jadi kan ibu berarti berharga. Kalau tidak sebagai anaknya tidak berbakti kepada ibunya, maka tidak akan mendapatkan surganya. Terus, dan sebagaimana susah payahnya ibu dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidiknya, sebagai firman Allah dalam surat Luqman ayat 14, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, dan menyampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya yang artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maksudnya begini ibu, kalau istri itu dijadikan bukan dari atas kepala, bukan dari bawah kaki, tapi dari tengah-tengahnya, itu dari tulang rusuk. Apa artinya? Yang disebut dari atas bukan untuk dimanja-manja, disanjung terus. Kedua, kalau di bawah bukan
di dalam tengah-tengah sebagai apa Bu? Sebagai pendamping. Sebagai istri itu jadi pendamping. Mudah-mudahan kita sebagai yang masih punya suami bisa realisasi kita yang masih muda-muda yang punya suami bisa menjadi pendamping sebagai apa yang tadi di dalam surat Ar-Rum itu, yaitu sebagai supaya apa, sakinah mawaddah warahmah itu apa, supaya bercinta kasih sayang dalam rumah tangga. Begitulah ibu-ibu mungkin masalah hak-hak sebagai wanita dalam Islam. Kesimpulannya, hak-hak dalam Islam yaitu 1 sebagai anak, 2 sebagai ibu, 3 sebagai istri, dan dijamin dalam lindungan baik aspek kehidupan pribadi, keluarga maupun sosial. Mungkin dari saya kelompok 1 demikian. Kok 2? 2. Maaf. Mungkin ada pertanyaan yang akan diberikan oleh Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 yang saya Budi Persiati. Tadi Ibu menyampaikan hak-hak ya seorang wanita. Nah, hak sebagai seorang anak. Islam memerintahkan agar anak selalu mendahulukan perintah dari ibunya. Tapi dalam kenyataannya ya, perintah ibu selalu yang dialami selalu diabaikan gitu. Perintah ayahnya aja yang langsung cekbur kalau diperintah sama ayahnya. Misalnya kalau kita memerintahkan sholat ya bu gitu sebentar. Tapi kalau ayahnya yang memerintahkan sholat, dia langsung dijalankan. Nah, bagaimana itu solusinya? Ya, Itu aja. karena solusinya supaya perintah atau ajakan dari ibu. Nama saya Ibu ingin menanyakan mengenai, karena tadi yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Profesor bahwa wanita itu adalah yang memberikan atau kemajuan apapun terhadap kemajuan sebuah negara atau bangsa. Kali itu ya Bu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah mohon penjelasan bagaimana seorang wanita sebagai penolong bagi kaum laki-laki dalam hal kebaikan. Barangkali itu pertanyaannya Bu. Jadi bagaimana seorang wanita menjadi sebagai penolong bagi kaum laki-laki dalam hal kebaikan. Bila ada anak mungkin ya di rumah, kalau disuruh sama ibunya suka mengabaikan gitu ya, sedangkan kalau sama ayahnya turut gitu ya, sama berarti suka pengalaman. Ini Bu, kalau menurut saya Islam sudah mengajarkan ya, dari mulai dari rahim ibu itu kan dididik ya Bu ya, dengan mungkin makanannya yang halal ya. Terus kita akhlaknya juga seorang ibu dari mulai kandungan Bu, bukan sudah lahir anak ya. Terus dibacakan ayat-ayat Allah, mungkin itu juga membiasakan apa tuh perilaku yang menurut ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baca Qurannya kan di saat hamil itu minimal lah 1 kali khatam, baca terjemahnya. Apalagi di zaman sekarang mungkin kan ada apa tuh Murotal lewat HP, jadi jangan nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi dibiasakan dari saat dalam kandungan untuk dididik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu mungkin yang pertama ya. Nah, setelah tumbuh besar atau mungkin anak-anak, sekarang kan ada TK Al-Quran, SD Al-Quran, dan SMA sampai pokoknya mah Islami ya. Nah, itu kita prioritaskan anak itu dididik secara Islam, mungkin cara apa, pola akhlak ini namanya makan, berdoa, dari mulai tidur sampai tidur lagi itu Islam sudah dididik sedemikian rupa. Nah, akhirnya si anak itu mengerti nanti sudah tumbuh besar ceritanya ya Bu ya, mengerti karena dia itu sudah dididik dari sejak hamil
sampai tumbuh, sampai dia ceritanya sudah remaja. Biasanya kalau sudah remaja itu susah ibu ya, karena sudah jadi. Ya, kalau masih tingkatan TK SD masih bisa dilelempeng lah namanya, ibarat tumbuhan. Tapi kalau sudah SMP, SMA itu sudah anak itu sudah melawan. Nah itu. Tapi kalau dididik dari awal dengan ajaran-ajaran Islam, nanti tumbuhnya itu anak itu bahkan mengerti apa sih kewajiban dan hak anak. Ya gitu. Jadi nanti mungkin di saat disuruh sama kita, anak itu sudah mengerti apa kewajibannya dan haknya terhadap dirinya dan kepada kedua orang tuanya gitu. Misalnya, ini kesini ya mama kan bilang aja sudah dosa kalau dia mengerti, ya. Apalagi kalau melawan. Nah, mungkin tadi ibu ngabarkan bagaimana kalau dengan ayahnya suka ngikut. Mungkin lebih dekat pendekatannya ayah itu mungkin biasanya kan kalau perempuan itu minta uang nanti rada koret kan bener gitunya. Ayah mah mungkin ada sebagian yang diikutin, mungkin itu faktor itu. Biarpun si anaknya itu mungkin pendidikan dari awal kurang mengerti agama, kalau dibuai dengan dunia itu akan ikut juga. Tapi tugas kita seorang ibu mungkin ya Bu ya, tadi dididik dari dalam rahim terus wanita. Mungkin setelah tadi kita menempatkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang terbaik, juga kita memberikan teladan yang terbaik, juga kita harus peduli anak-anak kita bergaulnya dengan siapa, di lingkungan yang seperti apa. Jadi sekali-kali kita kepo gitu ya, misalkan kalau anak-anak kita mau kemana sama siapa, ada enggak temannya yang kita kenal, ada enggak temannya yang kita tahu nomor telepon temannya gitu ya. Jadi mungkin sekarang harus lebih ekstra ya Bu ya, karena saat ini apalagi ya di daerah sana Ibu juga tahu banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Mungkin itu tadi ya, kalau misalkan sudah terlanjur yang pertama mungkin kita berdoa ya supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan arahan dan petunjuk. Kemudian kalau menurut pengalaman, kalau anak yang sudah dewasa itu jadikan teman gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nasihati itu belum tentu diterima ya Bu ya. Jadi kita pendekatannya harus sebagai teman, misalkan istilahnya apa kita ikut dulu ya, kemudian supaya nanti yang kita maksud itu kena gitu ya. Sepatu. Oh iya, adanya yang diberikan suami, misalkan diberikan sekian juta per bulan, misalkan 2 juta, 1 juta, kita tidak boleh marah atau kita harus menerima dengan ikhlas pemberian dari suami. Terus contohkan seperti Pak sekarang waktunya kerja bakti atau apa nih, itu kita si bapak tenang-tenang aja di rumah, gabung dengan masyarakat misalkan itu ya. Mungkin kebaikan-kebaikan yang lain di sehari-hari kita banyak sekali di kita yang terjadi. Mungkin hanya itu aja dari saya karena waktunya. Masya Allah. Jadi mungkin itu kewajiban kita semua selaku ibu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah tadi kan langkah-langkah sudah disampaikan sama teman-teman harus begitu begini, kita berusaha ya Bu. Tapi kata Bu Iwan dibarengan dengan doa juga katanya gitu. Nah ibu, kita bersama-sama nanti setiap saat, setiap waktu berdoa. Di dalam Al-Quran ada kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba suami atau pasangan hamba, anak turunan hamba sebagai penyenang, penyejuk hati hamba, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terus ditambah lagi Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin,
Itu barangkali ibu doanya mudah-mudahan nanti setelah berusaha berdoa kita kan bertawakal ya bu ya, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah lah yang ya muqallibal qulub sabit qalbi alati. Kita minta ayat-ayat terupaya, tapi perjuangan kita, usaha kita tetap kita perjuangkan selagi masih kita diberi kesempatan atau umur untuk mendidiknya gitu. Jadi insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, mudah-mudahan hak sebagai anak, hak sebagai istri, hak sebagai ibu kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 4 masih diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah orang yang baik, insya Allah, untuk bila sendirian. Kemudian contoh yang kedua yaitu merasa senang jika orang lain memberikan pujian. Nah itu termasuk ke dalam contoh ria dalam beramal. Kemudian bagaimana cara mengatasi sifat ria tersebut? Yang pertama yaitu selalu mengingat akan bahaya ria dan terhapusnya amal tersebut. Jadi kalau kita sudah menyangkut ria, segala amal perbuatan kita itu akan cepat hangus ya Bu. Seperti api membakar kayu bakar, sangat cepat sekali dalam menghapus atau menghanguskan amal kebaikan kita. Oleh karena itu kita harus terhindar dari sifat tercela tersebut. Kemudian ada beberapa cara mengatasinya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, selalu mengingat akan bahayanya. Kemudian yang kedua, mengawali segala aktivitas dengan iman dan niat semata-mata karena Allah. Yang ketiga, bergaul dengan wanita solehah yang dari jauhnya terpancar jiwa keikhlasan. Kemudian yang termasuk akhlak yang tercela, yang ketiga hasud. Hasud itu dapat menimbulkan banyak bahaya. Di antaranya seperti Imam Ghazali berkata, orang yang suka hasud selamanya tidak akan bebas dari kebingungan dan kesusahan. Yang kedua, menimbulkan kesenangan memudaratkan orang lain, yaitu yang orang yang suka punya sifat hasud. Yang ketiga, mendorong untuk menggunjing, memaki, berbohong. Kemudian tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW, orang yang punya sifat hasud tersebut. Kemudian masuk neraka, orang yang sifat hasud masuk neraka itu tanpa dihisab terlebih dahulu. Nah, sekarang tentang sebab-sebab timbulnya hasad. Yang pertama, sifat kikir yang berlebihan, kemudian takabur, kalah bersaing, kemudian cinta dunia dan sejenisnya. Cara untuk menyelamatkan diri dari hasud, yang pertama menjauhi semua penyebabnya. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui penyebab dari yang bisa menimbulkan hasud tersebut ya Bu. Yang kedua, mewaspadai bahayanya. Kemudian peduli dengan problematika orang lain. Dan yang terakhir, berdoa, memohon pertolongan Allah supaya kita terhindar dari sifat tersebut. Kemudian yang termasuk akhlak tercela tersebut, yang lainnya yaitu sifat dendam. Dendam di sini mempunyai akibat fatal seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang tidak marah padahal ada penyebabnya. Kemudian manusia yang marah tetapi mampu menahan diri dan memaafkan. Yang ketiga, manusia yang marah mampu menahan amarahnya tetapi tidak mampu memberi maaf. Nah, dari 3 golongan tersebut yang terbaik adalah yang pertama ya Bu ya, kelompok yang pertama yaitu manusia yang tidak marah padahal ada penyebabnya. Itu sangat sulit sekali ya Bu ya. Ada penyebabnya tapi kita harus bisa menahan amarah, luapan amarah kita itu sangat sulit kecuali kita mendapat hidayah dari Allah. Nah, di sini yang sering kali terjadi yang kita alami biasanya yang ketiga ya Bu, manusia yang marah mampu menahan marahnya tetapi tidak mampu memberi maaf, atau ada yang memaafkan tapi tidak mampu untuk melupakan. Biasanya itu wanita. Kesalahan suami atau kesalahan orang lain itu kita bisa memaafkan tapi susah untuk melupakan. Bukan
curhat ya Bu. Nah kemudian bahaya dari sikap mudah marah. Yang pertama diantaranya yaitu merusak iman. Kemudian akan mendapat murka dari Allah, itu pasti ya Bu. Dapat menyulut kebencian, hasud, dendam, dan memutuskan tali ukhuwah. Sekarang di negara kita itu lagi berita sangat panas ya. Itu mantan presidennya. Apakah kan kita juga selaku rakyatnya pengen dong negara kita baldatun thayyibatun warahmatullahi, tapi sekarang kan ada info ijazahnya itu palsu, tapi kan sok penasaran, pengen mendengarkan apakah itu termasuk ghibah dan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan selaku warga Indonesia. Pengen tadi sabar gitu ya, tolong diberikan masukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain mendapat rizki atau mendapat kebahagiaan ya. Misalkan contohnya orang lain memberi motor, misalkan kita orang lain itu udah punya lagi, terus masuk ke dalam hati kita berdebar, terus panas, deg-degan, ya Bu, asa ambek. Terus karena marahnya itu kepada suami kita, Pak, naik bapak ini kan tinggal itu batur tetangga ya, dirang orang bisa seperti itu tuh batur mah di mana pokoknya penting mah buka motor si batur gitu. Jeung batur oke tadi ke mana nganyung ke mana nah itu berarti sifat hasud dengki di sana ya. Jadi masuknya itu ke dalam hati, itu jadi perbuatan hati. Makanya hasud dan dengki itu akan menghilangkan amal kebajikan seperti tadi api menghanguskan kayu bakar ya. Jadi akan hilangnya amal kita, hal kita, karena kita mempunyai sifat hasud dan dengki. Jadi tidak suka jika orang lain mendapat kenikmatan dan suka apabila orang lain mendapat kesusahan. Mungkin sekian dulu dari saya. Buruk sangka atas hubungan itu. Yang kedua, menanamkan rasa ukhuwah. Menanamkan rasa ukhuwah itu jadi semua permasalahan itu kita jangan abaikan aja gitu lah. Lebih baik kita persatukan dengan ukhuwah kita. Yang kepada wanita, perintah dan larangannya semua disesuaikan dengan fitrah dan nurani mereka. Akhlak ada 8 jenis. Beberapa akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslimah. Yang satu, akhlak yang baik, seperti dikisahkan di surah Al-Qalam ayat 4, fa'innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua, akhlak malu. Allah lebih berhak agar kamu malu kepada Allah daripada malu dengan manusia. Seperti ada sebuah hadis, al-imanu bid'u wa sab'una sub'atan. Iman itu lebih tinggi dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang pertama, fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang nomor 2, wa adnaha imatatun ada adil tariqi. Dan cabang iman yang terendah adalah membuang yang. Dan ayat mana yang paling mulia? Ibu 3 kali disebutkan baru ayat. Kemudian untuk suami katanya, suami yang paling baik itu yang mana? Apa sih cirinya suami yang paling baik? Akhlak baik. Yang akhlak baik. Akhlak baik, anaknya
kepada istri. Istri. Itu kriterianya tentang perempuan, ya. Kemudian perhiasan. Perhiasan apa yang paling baik? Istri yang Solehah. semuanya kepada istri. Itu bagaimana memuliakan perempuan, ya. Banyak tadi catatan, saya tidak akan menjawab, saya tidak akan meluruskan. Puas ya, ketika menjawab tidak apa-apa disampaikan, tapi nanti di rumah benar nggak ya jawaban saya gitu ya, cari lagi sumbernya ya. Jadi saya juga tidak akan. Nah, tentu saja saya bukan kapasitasnya untuk mengomentari bapak ibu semua. Kita ingin arahan ya dari ibu ya, karena saya juga belajar dari beliau ya. Dari yang tadi mungkin ada catatan-catatan penting. Kalau yang sekiranya harus wajib diluruskan, mohon diluruskan begitu ya, Ibu ya. Kita mulai dari jahiliyah. Karena kalau kita lihat rasul-rasul yang turun itu bukan di Makkah, bukan di Madinah ya. Tapi banyaknya di Palestina justru ya. Karena itu kenapa di akhirnya di Makkah itu berberakah. Dan bagaimana Islam meninggikan wanita, nah tinggal kitanya sejauh mana mau menerima kehormatan yang diberikan Islam kepada kita. Jadi silakan ibu baca lagi bagaimana sejarah Siti Khadijah, ya, wanita Siti Maryam dan sebagainya. Ya, itu semuanya bagi kita menjadi pelajaran. Mulia atau tidaknya kita wanita itu tergantung kita. Tapi Islam sudah mengatakan wanita itu luar biasa. Sampai An-Nisa'ul Majul bilang wanita itu tiangnya negara. Insoluhat fasoluhat dan fasadat. Kalau wanita itu di negaranya baik, negaranya itu akan baik. Tapi kalau wanita itu tidak baik, itu akan hancur. Nah, adanya pada kita. Jadi ibu-ibu seperti tadi, wa'afusakum wa'alikum, nah, jaga dirimu dan keluargamu, ya. Mungkin kita tidak usah berpikir terlalu jauh bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, keturunan kita untuk masa depan menjadi seorang muslimah yang baik. Ini kadang-kadang lupa, ya. So, apakah ibu pernah menanyakan untuk calon menantu itu gimana ibadahnya? Paling dia ada mana di mana, gitu kan? Ya. Biasanya jabatannya apa? Kita lupa. Padahal kita punya anak wanita itu perlu ada seorang laki-laki yang menjadi imam. Kemudian kepada anak wanita kita juga kita jarang memberikan ilmu bagaimana dia menjadi seorang ibu, ya. Padahal tugas ibu itu luar biasa. Jadi apakah anak kita akan menjadi pejabat atau pengkhianat itu tergantung kita. Kita sering lupa ingatkan pakaiannya, sekolahnya, tapi anaknya kita lupa. Jadi mungkin yang saya sampaikan itu pesan secara global lah. Mari kewajiban kita sekarang ibu-ibu supaya berbalik, ya. Mungkin dahulukan bagaimana anak kita ibadahnya dan sebagainya. Kita tidak bisa lepas. Walaupun anak kita sudah berkeluarga, ya, bukan lepas, kita harus tetap. Bagaimana menantu kita, kemudian juga kita mengingatkan, kita mendoakan, gitu. Kenapa? Karena sekarang itu luar biasa. Kalau sekarang dulu zaman jahiliyah, kalau sekarang jahiliyah modern itu sudah lebih dari jahiliyahnya masa zaman jahiliyah Rasulullah. Seperti tadi ibu-ibu sekarang ini di Subang memang sudah bukan rahasia lagi banyaknya yang lesbian, gitu ya. Ibu-ibu harus hati-hati. Kenapa? Karena sekarang ini di pabrik itu kan kerja banyak wanita. Lalu mereka di sana kos. Mereka bebas melihat di handphone yang luar biasa. Kalau tidak dikendalikan orang tuanya, saya dengar dari mereka yang punya kos-kosan, kalau mereka memberikan peraturan tidak begini, tidak laku kosannya. Nah, mereka kan kumpulnya ini wanita dengan wanita. Jadi ibu-ibu subhanallah, kewajiban ibu lah. Karena itu saya ingin ibu-ibu tetap terus ya mendakwahi itu, ya, berdakwah. Karena memang tugas kita adalah berat. Karena kita sudah diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah, gitu ya. Biarpun sekarang sudah segini hebatnya, tidak bisa. Kita memberi contoh. Jadi ibu-ibu ketika menyampaikan materi, jelas materinya itu apa, kemudian ayat Al-Quran apa, kemudian kesimpulannya nanti apa.
kaitannya juga apa? Saya kan sudah memberi beberapa contoh ketika pergi. Jadi itu dipakai ya Ibu. Sayang kalau ilmu Ibu tidak dimanfaatkan ya, seperti itu bagus. Jadi itulah mudah-mudahan Ibu sekali lagi apa yang kita usahakan sekarang itu ada manfaat. Alhamdulillah syukur karena yang bagi bicara wajah karim wa azim sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Rabb, terutama untuk diri saya sendiri ya Allah. Saya bersyukur kau masih berikan kesempatan pada saya untuk bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu yang hebat. Ini kami mohon padamu ya Rabb, bimbinglah kami agar kami mampu meningkatkan ibadah kami, menghijrahkan diri kami dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman kami dan anak keturunan kami menghadapi dunia yang seperti sekarang ini. Kami takut ya Rabb, bagaimana seandainya iman anak cucu kami akan rusak ala-ala seperti ini. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi imam untuk orang-orang yang takwa. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbinglah anak cucu kami agar mereka selalu berada jalan dalam hidupmu. Cukupkanlah segala kebutuhannya, mudahkan segala urusannya, pertemukan mereka dengan anak-anak yang soleh yang akan membawa kebahagiaan bagi kami di dunia dan akhirat nanti. Engkaulah tempat segala-galanya. Dan kami juga titipkan semoga saudara-saudara kami mulai ini betul-betul mereka mampu untuk memanfaatkan ilmunya, membawa kebaikan, mengajak kebaikan kepada umatnya sehingga menjadi pahala untuk dunia dan akhiratnya. Berikanlah mereka semangat, jauhkan mereka dari rasa yang malas ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha